Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nurrohim. Di sini saya akan menginstalasi Windows 7. Jadi di sini klik baru, nama kelompok aja. Versinya karena ini yang LED jadi 32 bit aja. Lanjut. Sini 1024 aja karena disarankannya 1024. Lanjut lagi. Buat ini virtual box disk image. Lanjut. Lalu buat lagi. Lalu klik pengaturan sistem. Nah ini Lupi matikan harddisknya, dikeatasin. Lalu update-nya disimpan yang kedua. Lalu ke penyimpanan. Ini yang ketik pencet yang gambar kaset. Nah ini pilih yang ini. Lalu ke jaringan. Nah ini kita pilih adapter hanya host. Kita oke saja. Kita coba mulai. Ini X aja. Kita tunggu dulu ya. Oh ini kita next nih. Nah ini kita pilih nih. Nah, di sini kita masukkan nama Rizky aja. Di sini kita masukkan passwordnya. Oh, kita gak usah password ya, next aja.
kopi itu loh. Kopi apa sih kopi? Ya gitu. Oke, menyalakan laptop untuk biar cepat beres. Jadi kali ini kebut kasih kopi kan? Jatuh ini sudah. Jadi ini install sendiri dulu ya, performanya bagus. Ya, mau. Orangnya Terus kakak terus apa? nah sudah bisa ya. Jadi begini cara menginstalasi Windows 7. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan terusan dari Rizky Rohman, yaitu saya menginstal Linux. Di sini kita masukkan nama Linux Ubuntu. Terus tipenya kita masukkan Linux sudah, dan versinya juga harus Ubuntu sesuai dengan filenya ya, yaitu 64 bit. Kita mulai diatur dengan 1 GB. Harddisknya yaitu pilih salah satu di sini, jangan tambahkan harddisk virtual. Kita di sini buat harddisk karena kita menginstal. Terus ininya harus VirtualBox, dialokasikan secara dinamik. Lanjut, langsung saja buat. Kita mulai. Di sini ada tulisan pilih disk awal mula, ada pergi. Nah, kita batalkan saja. X, iya. Gini jam segini. Ininya guys.
pengaturan sistem. Nah, ini yang layout Lofi, kita harddisk taikan ke paling atas. Optik yaitu harus kedua posisinya. Coba kita mulai. Oh, masih fatal ternyata. Kita coba matikan lagi. Masuk lagi ke pengaturan umum Ubuntu. Ininya sudah jaringan. Nah, ininya yang salah kan. Harusnya itu adaptor hanya host. Penyimpanannya yang kosong ini harus diubah. Nah, ininya CD-nya jadi Ubuntu ya. Tadi kan saya salah. Kita oke. Langsung mulai. Nah, sini itu muncul ada tulisan Ubuntu. Jika berhasil, kita tunggu proses loadingnya. Nah, berhasil. Nah, di sini ada tulisan yaitu kita buat pilih dulu bahasa supaya kita mengerti. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yaitu kita pasang Ubuntu. Di sini ada tulisan yaitu pasang software pihak ketiga untuk grafis hardware. Kita tidak usah ya, langsung lanjutkan saja. Nah, di sini ada pilihan lagi yaitu yang pertama hapus, yang kedua sandingkan instalasi Ubuntu untuk keamanan. Kita lakukan yang gunakan LVM instalasi Ubuntu baru ya. Jadi kan kita niatnya emang menginstal gitu yang baru Ubuntu. Kita pasang sekarang. Nah, di sini tuliskan jika perubahan selanjutkan saja. Nah, di sini itu ada tertera yaitu lokasi kita ya, dimana yaitu kita pilih sudah otomatis yaitu Jakarta, Indonesia, ibu kota. Nah, di sini pilihan yaitu susunan papan ketik yaitu kita English aja ya. Nah, di sini kita masukkan yaitu inputan untuk identitas kayak login lagi lah gitu. Kita masukkan itu Raditya, yaitu sandinya. Nah, kita sudah masukkan, lalu kita lanjutkan prosesnya. Nah, berhasil. Di sini itu ada tulisan nyalakan ulang. Sekarang kita baca dulu. Yang pertama, jangan langsung asal klik. Yang pertama ini harus baca pemasangan selesai. Anda harus menyalakan ulang komputer untuk dapat memakai sistem yang telah dipasang. Nah, kita coba ya. Nah, oke.
kita kembali lagi ke halaman awal. Di sini kepijit. Connection kembali. Berhasil. Alhamdulillah berhasil. Kita masukkan yaitu ID password yang tadi kita buat dari halaman awal, yaitu kita masukkan passwordnya. Kita lihat tampilan dalamnya bagaimana gitu. Nah, jika sudah muncul itu seperti ini, search your computer, Firefox web based browser, itu tandanya udah berhasil gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, Raditya Firmansyah. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mau menjelaskan tentang Windows 7 yang sudah diinstal oleh teman saya, Muhammad Rizky Rohim. Jadi Windows 7 adalah versi Windows yang menggunakan menu Start yang menggantikan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows Vista. Jadi Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada tanggal 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009, kurang dari 3 tahun setelah rilis pendahulunya Windows Vista. Jadi tampilan Windows 7 itu seperti ini ya, agak lebih cenderung lebih baik lah bitnya daripada Windows Vista yang sebelumnya. Jadi di sini saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan Windows 7. Jadi Windows 7 fiturnya dari Windows Vista itu lebih lengkap serta mudah menemukan software yang kompatibel untuk bekerja dan aktivitas produktif. Terus dari segi media ini lebih lengkap daripada Windows Vista. Lalu kekurangannya itu Windows 7 itu udah tidak disupport oleh Windows-nya, jadi rentan terkena virus maupun malware. Terus dari supportnya akan berakhir, udah kelewat tahun 2020 terakhir support Windows 7. Yang kedua, saya akan melanjutkan video dari penginstalan Linux teman-teman saya, Raditya Firmansyah. Jadi Linux Ubuntu adalah sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi bebas digunakan bagi siapa saja yang tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Jadi selain itu, setiap orang bebas berkontribusi untuk mengembangkan sistem operasi ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Oleh karena itulah Linux Ubuntu menjadi salah satu sistem
operasi yang dikembangkan ke dalam berbagai macam sistem operasi sesuai dengan kepentingan atau keinginan filosofi penggagas sistem operasi tersebut. Jadi inilah tampilan Linux Ubuntu versi 17. Dari tidak perlu memakai lisensi. Yang kedua itu, jadi Linux itu lebih kebal dari virus, soalnya Linux memakai sistem administrator, berbeda dengan Windows yang administratornya kurang aman, karena Linux resiko terkena virusnya itu sangatlah kecil. Jadi di sisi lain, Linux memiliki aplikasi inbuilt yang lengkap dan stabil. Red Hat adalah di sisi lain, Linux Ubuntu ini memiliki dukungan kompatibilitas yang baik. Jadi menyertakan aplikasi dengan versi aplikasi yang lebih lawas, sehingga aplikasi sebelumnya bisa lebih berkompatibel dengan aplikasi yang sekarang. Jadi di dalam Linux ini menjamin suatu mutu yang sangat baik. Banyak sebuah sertifikasi yang menunjukkan kompatibilitas seseorang dalam menjalankan Linux. Yang paling dicari adalah Certified Engineer. Ya, jadi sampai sekian. Mohon maaf apabila salah kata. Saya dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.